Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'da. Saudara kaum muslimin dimanapun berada, terutama sivitas akademis di Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bakti Nugraha. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih dikaruniakan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Patut kita bersyukur karena Ramadan ini memberikan banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur? Di antaranya adalah dengan memperbanyak tadarus Al-Quran serta mentadaburinya. Tadabur itu penting. Sebelum saya menyampaikan tentang tadarus, karena apa? Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang dianggap lalai, atau kita dianggap yang tertutup hati kita karena melalaikan untuk mentadaburi Al-Quran. Hal ini tertuang dalam surat Muhammad ayat ke-24. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mampu mentadaburi Al-Quran atau hatinya memang telah tertutup? Nah, ini bagian cara kita bersyukur, mensyukuri rahmat Allah. Hadirin, tadarus dan tadabur itu penting. Tadarus itu bukan sekedar membaca Al-Quran. Ya, tadarus itu saling mempelajari. Ya, kalau darosa itu kan belajar ya. Nah, ini bagaimana kita bisa betul-betul menggali Al-Quran, mempelajari nilai-nilai Al-Quran. Tidak hanya kita sendiri, kemudian kita juga bisa membersamai orang lain untuk bisa mempelajari Al-Quran. Nah, hadirin, tadarus itu bagian yang untuk meningkatkan status kita sebagai kaum mukmin yang dianggap beriman kepada kitab. Kan ada itu ya, rukun iman kan berapa? Ada 6 ya, rukun iman itu ada 6. Di antara rukun iman yang ke-6 itu adalah mengimani pada kitab. Kita memang diwajibkan untuk iman kepada kitab-kitab terdahulu, iman kepada kitab-kitab samawi yang telah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia sebagai petunjuk hidup. Nah, hadirin, kalau keimanan kita kepada kitab-kitab terdahulu, kita cukup meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut. Kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Kita harus yakin bahwa Allah menurunkan itu. Tapi terhadap Al-Quran berbeda. Ya, keimanan kita terhadap Al-Quran, kata Imam Sawi dalam Hasyiah Sawi jilid pertama itu, harus memenuhi 4 kriteria. Jadi kriteria yang pertama, mampu membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang sedang belajar Al-Quran, itu sudah bagus lah, sudah mulai tahap pertama. Tapi kita sebagai masyarakat akademisi ini, atau mungkin orang yang berupaya meningkatkan keimanan kita sebagai orang-orang yang mengaku diri kita beriman ini, ya tentu harus belajar terus menerus dan meningkatkan derajat kita, kedudukan kita sebagai orang yang beriman, orang yang mukmin. Nah, jadi kalau baru bisa membaca, itu baru tahapan awal ya. Jadi ibarat kalau misalnya ada tulisan gitu ya,
Saya analogikan, ini analogi saja, tentu tidak sama, tapi untuk memudahkan kita memahami. Jadi kalau ada tulisan misalnya dilarang membuang sampah di sini gitu. Kalau anak kecil bisa jadi yang sudah belajar membaca sudah bisa membaca itu. Dilarang membuang sampah di sini, tapi dia belum ngerti maksudnya apa. Maka untuk mengerti dia harus terus mempelajari secara serius. Belajar kepada orang lain kalau memang tidak bisa mempelajari sendiri. Dalam konteks Al-Quran tentu ya penting kalau kita belajar kepada orang-orang lain yang memang punya sanad khusus gitu, pernah belajar tentang Al-Quran itu. Nah, pahami kalau Al-Quran tingkat keduanya tadi memahami kalimat demi kalimat ini artinya apa. Tahap kedua. Tahap yang ketiga, jadi kalau tadi ada tulisan dilarang membuang sampah di sini tadi, setelah paham dilarang itu berarti tidak boleh, membuang itu berarti meletakkan, melepaskan sesuatu yang ada pada dirinya gitu ya. Nah itu kalau kepada Al-Quran juga begitu. Membaca, setelah membaca memahami kalimat demi kalimat. Kemudian tahap ketiganya mengerti apa sih maksudnya. Ini perintah apa? Ini kita disuruh ngapain dengan ayat ini? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, mengamalkan isinya. Ini tadabbur. Jadi kalau tadarus tadi kita mempelajarinya dengan serius. Kalau perlu belajar kepada orang lain yang memiliki ilmu dan keahlian di bidang itu. Kemudian terus mempelajari, mendalami, sambil kita terus berupaya mengamalkan mana yang sudah mampu kita amalkan saat ini. Di situ tadabbur. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dengan baik. Kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita di hadapan Allah, terutama memanfaatkan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita terus meningkat dan semakin baik kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.